Oke. Siksa. Oh. Cik, cik. Malam, Kak. Suara saya terdengar? Jelas, Kak. Oke. Terdengar jelas. Gimana Ya, kabar, sehat? aman. Sehat, puji Tuhan sehat. Oke, sehat. Tumben tadi bisa agak cepet tadi. Udah tidur, Kak. Udah. Soalnya ini kan tuh rumah internetnya yang bagus tuh di ruangan-ruangan tertentu gitu kan. Nah, jadi Aha. biasanya nah ruangan ini kalau misalnya bocahnya belum tidur, nah dia mainnya di sini gitu. Jadi susah ntar kalau misalnya tiba-tiba ini gitu, tiba-tiba perlu buat Zoom gitu. Iya, iya, iya. Paham, Oh paham. ya, kemarin tuh ada satu order yang nyangkut tuh, Kak. Wih, Bukan mantap. nyangkut sih, maksudnya saya kan lagi hold dulu ya, iklan Ya, kan, nggak ngiklan. Paling cuma promo yang itu loh, apa, naikin produk doang yang gratisan itu loh. iya, iya, Nah itu, paling ya naik-naikin itu aja sih. iya. Kemarin ada satu sih, jadi, baru ya, maksudnya bukan repeat order. Jadi dia satu orang order kemarin gitu. Ya, Kupikir ya mantap. mungkin nyangkut dari itu kali ya. Iya. Nah, nanti kita belajar itu kan kemarin tentang settingan kan. Hari ini kita Iya, belajar heeh. tentang traffic. Ya, traffic. Mmm. Traffic itu Iya akan nih, kita. aduh boncos banget itu bulan kemarin. Nggak apa-apa, nggak usah disesali. Nanti sembari jalan, sembari belajar kan. Mungkin Oh, karena gemes karena nggak tahu ininya sih, Kak, caranya. Jadi kayak, "Ini gimana sih?" Gitu loh. wajar, Nyes wajar. gitu. Kalau boncos karena emang udah tahu, oh ya udahlah emang ini. Cuma kalau kayak ini, sebelnya karena ini udah bener belum sih caranya gitu kemarin itu. Jadi ya kayak nyoba beberapa, kata orang gini. Jadi kayak sebulan kemarin tuh kata orang gini, coba, kata orang gini, coba kayaknya aduh boncos-boncos juga bisa dalam sehari, pokoknya sehari tuh 25.000 bisa habis. Kayaknya itu saya harus stopin dulu, nyalain lagi, cepet banget habisnya. Iya. Nanti akan belajar caranya. Aduh, Semoga, ya semoga sedih. caranya bisa paham ya. Iya, Oke. Ada yang mau ditanyain bener. nggak sebelum kita mulai? Enggak sih, sampai saat ini masih aman, paham. Kan ya. Mhm, Oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang traffic. siap. Baru pertemuan berikutnya nanti yang ketiga itu yang terakhir itu tentang analisa. Ya, analisa. Mmm, Nah, sebentar saya akan sharingkan dulu tentang traffic. Saya share aja ya layar saya ya, supaya kakak baik, langsung bisa lihat. oke. Bentar ya. Traffic. Yes, ini kayaknya. Nah, pusing nggak? Mhm. Nah, gambarnya traffic banget ya. Iya, pusing banget. Tapi ya, Langsung udah padet saya ya. akan coba jelasin ya. Heeh, Saya iya iya. akan coba jelasin. Nanti kalau kurang jelas, saya akan coba ulangi. Ya, Iya, nggak apa-apa, Kak. apanya? Oke. Nah, itu tadi distract sedikit, ada istri. Nah, Nggak jadi traffic, saya jelasin mhm, ini ya, traffic. siap. Jadi setelah harusnya dia begini Kak, sebentar aku cari lagi. Ada satu lagi ini ya, apa namanya alurnya. Ya, alurnya itu perlu banget karena Mhm, banyak orang tuh salah di alurnya itu udah salah dulu dia. Sebentar ya, aku cariin. siap Cariin siap. dulu. Jadi nanti kakak tahu tuh di mana sih. Ah nih. Jadi sebentar yang traffic tadi mana? Alur dulu ya. Aku buka dulu alur nih. Aku coba garis dulu sedikit sini.
sebagai tanda. Oke. Bentar ya. Itu sama traffic itu ada ini juga boleh, nanti gambaran umumnya. Kalau kurang ini, nih, ini juga boleh. Ini juga boleh, traffic ada di sini. Karena udah penjelasannya bolak-balik. Jadi aku udah sering banget ya. Sebentar di atas. Udah di luar kepala, Kak. Ya. Nah ini satu lagi. Jadi ada 3 nanti tentang traffic. Jadi kebanyakan orang salah mindset, cara berpikirnya gitu tentang traffic itu adalah ya saya kan jualan di Shopee gitu. Udah ada lah. Ya udah yang penting jualan aja. Enggak sebenarnya. Ya, tetap traffic itu kita harus tahu kan datangnya dari mana aja gitu. Nah, traffic saya kasih gambaran umum dulu. Traffic itu sama dengan kunjungan. Ya, yang namanya jualan butuh kunjungan, gitu kan? Ini kan jualan. Kita di Shopee itu ya jualan, butuh kunjungan. Orang buka toko ya butuh kunjungan. Kalau enggak ada yang ngunjungin ya tokonya enggak akan laku gitu. Tuh, prinsipnya kan begitu. Makanya orang berpikir bagaimana kalau saya buka toko, ini konvensional ya. Buka toko, kunjungannya banyak. Makanya ada istilah hook. Ya kan? Hook itu maksudnya di simpangan begini kalau ada ini jalan, terus ini juga jalan kayak gini. Orang pasti seneng banget pilih yang di sini. Benar nggak? Nih, Trafficnya tinggi ya. Iya, kenapa? Karena trafficnya jadi ada dari sini kan. Iya, dari mana-mana ya. Iya, dari sini. Bahkan mungkin yang dari sini bisa ngelihat tuh ada di situ gitu. Apa sih maksudnya? Apa sih? Terminologinya apa gitu? Apa yang dia maksud di situ? Supaya kalau kita buka lapak di sini, ya makin banyak orang yang masuk ya makin banyak kemungkinan. Tidak pasti, tidak pasti. Tapi kemungkinan banyak itu yang akan beli. Makanya perhatikan. Paling nggak terlihat ya. Iya, ini sama ini. Coba perhatikan. Oh iya. Mereka pojok-pojok ya. Iya, mereka cari di hook-hook itu. Udah tahu mereka. Iya. Tapi akhirnya dicontek orang kan. Oh, hook pokoknya mantap atau sudut keren lah gitu. Nah, itu karena apa? Traffic itu sama dengan kunjungan. Karena namanya jualan tuh butuh dikunjungi ya atau dilihat atau diperhatikan. Makin banyak yang ngunjungin, makin banyak yang lihat, maka kemungkinan besar makin banyak lakunya. Nah, Shopee juga sama seperti itu. Shopee itu kan tempat jualan, bener gak? Bener, maka trafficnya itu kita harus tahu dari mana aja. Nah, traffic dari Shopee itu secara umum ada 3. Ya ini waktu itu saya masih buat 2. Tapi 3 itu masih ada lah. Yang satu lagi saya buat tetap yang free gitu. Apa aja trafficnya? Trafficnya itu ada yang free, ada yang paid, bayar. Nah itu iklan. Nanti kakak kan yang udah pernah buat itu. Nanti sabar dulu di sini. Kita ngomongin yang free dulu. Nah free itu sebenarnya di Shopee ada banyak. Dan itu harusnya dimaksimalkan karena nggak mungkin. Bahkan saya nggak menyarankan untuk yang paid ini terus menerus. Sayang banget kita kan cari duit terus dikeluarin lagi untuk bayar iklan itu buat ya ada banyak orang yang ya nggak masalah bayar untuk dapat duit. Iya, tapi kalau saya itu agak kurang srek gini untuk jangka panjang gitu ya Kak. Saya paling nggak suka ya. Karena ini seperti memasukkan air ke dalam tong tapi ada bocornya gitu. Walaupun mungkin ini bocornya kecil, ini masuknya gede gitu. Tapi nggak tahu ya saya pribadi agak kurang suka gitu. Kenapa? Saya lebih baik memperbanyak yang masuk dengan cara free ya, bahkan mengurangi yang ini, yang keluar ini supaya apa? Supaya ininya lebih cepat naik gitu. Itu buat saya ya, walaupun mungkin kakak udahlah nggak apa-apa nanti bayar aja yang penting kalau bayarnya 1 juta hasilnya 2,5 juta gitu kan pikirannya kan simpel banget tuh. Ya masih oke lah gitu. Ya boleh-boleh aja. Masih ada untung gitu. Iya, nggak ada masalah. Jadi jangan dibilang oh salah itu, nggak ada yang salah. Itu masalah
Ya saya berpikirnya seperti itu, kakak nanti berpikirnya mungkin beda. Itu aja. Nah sekarang kita masuk yang free. Karena ada dua ya, free sama paid atau bayar. Yang free itu di Shopee itu ada banyak. Mulai dari promo, voucher, combo, live, feeds, sosmed, bahkan masih banyak lagi nih. Itu kalau saya hitung sekitar 13 itu ada 13 ya. 13 cara mendatangkan termasuk di dalamnya adalah ya yang menaikkan produk kakak bilang itu. Naikkan produk. Jadi ada juga tambah satu lagi naikkan produk. Itu kan gratis kan. Ya itu silahkan pakai juga kan. Nah, jadi Asal semuanya rajin-rajin kita aja pakai. ngecek. Ya, nanti itu dari Shopee, promo itu bisa dari Shopee-nya, bisa dari penjualnya. Nah, kita langsung 7 poin ya. Nih, ada berapa banyak sih? Di sini sih sebenarnya saya pernah buka lagi. Waktu itu udah saya list juga, udah pernah saya list juga itu. Nah, ini contohnya. Jadi internal ya. Yang free itu bisa internal, ada dua lagi dia kan. Nih saya pecah lagi nih. Free, gratis, paid, bayar. Yang gratisnya itu ada internal, ada eksternal. Nah, yang eksternalnya dulu ini karena gampang nih. Dari WA. Jadi Kak, gak usah merasa gimana-gimana kalau ada orang yang Kakak follow up dari WA tapi ngarahinnya ke Shopee Kakak. Itu nggak usah gimana, pokoknya yang penting traffic datangin terus. Tujuannya target utamanya itu nanti adalah memperbanyak penjualan, memperbanyak testimoni, memperbanyak bintang, lalu kemudian performa toko bagus, chatnya juga bagus. Itu di awal-awal. Ya, jadi jangan Saya sampai gitu salah. sih. Iya, ya. Jadi eksternalnya itu boleh, WA bisa, Instagram boleh, YouTube boleh, Facebook boleh, TikTok boleh, terserah apalagi. Ya, itu boleh semua. Termasuk di sini tambahan satu lagi itu yang orang sering bilang, misalnya email marketing. Kalau kakak punya loh ya, kalau kakak punya email marketing gitu, nah itu masuk juga di sini email marketing. Nah, jadi kalau misalnya ada email-email yang promo-promo dari email itu, nah itu nih. Ya, dan itu kan gratis dari kita ya. Jadi kita bisa nge-boost dari situ, bisa ngiklan dari situ. Nah, sekarang yang internalnya, yang dari dalam Shopee-nya itu. Ini ya, diskon, voucher, feed, story, ada banyak banget itu. Ya. Nah, termasuk juga flash sale, itu bisa kita pakai juga. Termasuk juga yang tadi, ya, yang naikkan produk. Nah, kita akan langsung tuh, naikkan produk. Langsung ke situnya aja, supaya kakak bisa langsung praktek ya. Ini saya tutup aja. Kalau misalnya kakak mau ada yang ditanya, langsung di intrap aja ya, langsung di stop tanyain. Iya, siap. Nah ini, nah lihat aja di bagian sininya, di bagian promosi saya ini. Tuh. Nah lihat ya, saya jelasin mana yang perlu dijelasin dan kakak misalnya mau ikut langsung boleh tuh. Nih, promo baru. Jadi saya itu, promo itu ada dua dia. Yang gratisan ya, dari si Shopee-nya undang kita, sama dari yang udah disiapin Shopee bisa kita bikin sendiri. Saya ulangi ada dua. Dari Shopee yang ngundang kita nih, event Shopee namanya. Nah ini, yang kalau gitu ya. misalnya dia undang begini, saran saya ya kakak ikutin. Coba nanti kakak lihat, ada tuh mungkin Big Ramadan. Kayaknya tadi saya dapat undangan yang flash, itu yang Flash flash sale. sale deh. Nah itu termasuk event Shopee. Kalau misalnya kakak dapat undangan flash sale ini, saran saya itu kakak ikut. Iya, Nah dia yang ada. salah itu, Tadi saya lihat notifikasi. iya, nah lihat ya, ini sebentar saya tulisin dulu, saya iniin dulu, saya kotakin dulu. Nah ini, perhatikan yang ini, nah ya, nah itu adalah event Shopee. Jadi dari si Shopee-nya ngundang, ini jadi prinsip kerjanya itu adalah diundang. Nah ini ya, ini diundang. Jadi ikut aja ya kalau ada kayak Iya, perhatikan gitu-gitu ya, ya, ini diundang. diundang. Biasanya saya menyarankan kalau yang namanya diundang itu berarti Shopee-nya itu punya slot khusus untuk kita. Nah, kalau udah namanya punya slot khusus dan diundang, saran saya jangan mikirin untung. Nah, terus rugi dong Bang. Bukan, maksudnya itu begini. Untung tipis lah.
Kira-kira gitu. Jadi jangan mikir Hmm. untung tebal di sini kalau udah diundang Shopee itu. Karena dia kesempatan Iya. untuk kita memperkenalkan produk, memperkenalkan toko, memperkenalkan apapun tentang toko kita itu sehingga orang bisa lihat dan beli. Jadi kalau misalnya terutama gini ya, kita langsung praktek. Kalau misalnya sebuah produk, ya ini produk kakak, harga normalnya misalnya Mm-mm. 299.000, ya kan? Mm-mm. Misalnya kita bilang ini adalah modalnya berapa misalnya? Modal misalnya 175.000 gitu ya. Kok 175? Mm-mm. 175.000 gitu. Nah, harga Mm. segini. Saran saya kakak bisa jual ini harganya ya mungkin 195.000 lah gitu. Wah kecil dong bang Jas cuma 20.000. Ya nggak apa-apa. Target kita itu di sini kalau udah namanya diundang sama Shopee itu adalah bagaimana caranya supaya produk kita itu laku banyak. Termasuk Mm. itu nanti promo dari Shopee-nya, yaitu ini, ya ini 3 nih saya diundang nih. Termasuk flash sale, wah apalagi kalau flash sale kak. Jadi kakak jangan heran kalau misalnya di Shopee itu kakak ngelihat flash sale, tapi flash sale-nya itu gila harganya. Nah itu apa sih maksudnya? Ya Mm. nggak lain nggak bukan adalah tujuannya untuk mendatangkan ini Traffic. Mm. traffic. Karena ingat loh ya, saya ulangin lagi nih, saya buka lagi yang ini tadi. Jadi kakak udah mulai tahu tuh gambarannya ini di sini kan. Traffic itu Mm. tujuannya adalah mendatangkan begini dan seterusnya. Ini tadi di awal, saya udah jelasin dulu kan di awal. Baru kemudian setelah itu kakak begitu dapat undangan misalnya, terutama nih kakak tadi bilang kan ada flash sale tuh. Terutama flash sale, lihatlah, bayangkan tuh begitu orang buka Mm. Shopee, lihat ada di paling depan. Begitu saya buka nih flash sale-nya, lihat semua. Coba lihat harganya, nggak masuk akal. Tidak masuk akal. Dan sekarang Iya. sebenarnya tujuan mereka apa sih gitu? Apa coba? Nggak lain nggak bukan, ya mereka dapetin traffic, dapatkan atensi orang. Nih, harga kayak gini 1.000. Masa iya sih? Mati lah dia. Nggak dapat apa-apa. Iya. Nah kayak gini, harga 12.000. Dijual Iya. 1.000. Mau Yang benar 1.000. sih. Gitu. Nah tapi coba lihat Kak, ini habis loh ya. Gile. Ini. Dapat pokoknya silahkan Iya. santai nanggepin apa yang saya katakan, tapi dapatkan ilmunya. Lihat ini, 52 terjual dalam 1 menit, habis. Nggak masalah kan buat dia. Itu kan kayak biaya marketingnya. Mm. Tapi perhatikan ya, ini Iya, sekali iya. lakunya ya, ini udah habis gitu ya. Nih kunjungi toko ini saya tuh. Mm. Ya itu kan berarti udah nambahin si mana dia itu harganya. Penjualannya udah nambah kan gitu. Itu aja, lihat aja nih penjualan sampai Iya. begini tuh. Ya, Langsung itu. di star seller deh dia. Iya. Nah, oke. Jadi jangan takut membuat harga-harga kayak gini. Bahkan boleh aja sebenarnya kakak jualan jilbab juga yang harga-harga murah gitu. Kakak punya modal misalnya modal-modal 500.000, udahlah Mm. beli aja lah gitu kan, jebret. Untuk dibanting kayak gini. Makanya itu sebenarnya salah satu strategi. Jadi kak, logikanya simpel Mm. aja. Ini barang harga normalnya 12.000, dijual 1.000. 1.000. Berapa ini modalnya? Kan gitu kan, simpel banget kan. Mm. Nah, jadi jangan sampai nanti kakak juga beranggapan, masa harga saya 200.000 mau dijual 65.000 gitu. Nah, gimana cerita? Nah, bisa dikombinasikan dengan yang lain. Tuh ya, lihat aja nih. Mm. Pokoknya yang flash sale itu nggak masuk akal. Lihat aja diskonnya nih. Sampai udah gila Iya, dia. 2000, buset 92%. 2.500. Gila. Iya, ini 92%. Yang ini 98%. Bayangkan. Harga 43.000 dijualnya 1.000. Enggak 1.000. Coba bayangin. Buset. Nah, ya, dapetin ya ilmunya didapetin. Dah, coba lihat tuh Mhm. harga-harganya. Dan memang waktu itu saya ini sedikit saya keluarin dari Shopee-nya ya. Dulu saya pernah ikut eventnya Lazada. Memang ditawarin gitu sama orang Lazadanya. Siapa yang mau buat harganya paling rendah, paling murah. Bayangin Kak, casing handphone yang normalnya jualannya 15.000, dia jual Rp1. Ah, oh Gitu. gile. Artinya dia kalau kalau konsumen ada yang beli Rp1.000, dapat 1.000 casing dia. Harganya Rp1 gitu. Waduh. Nah itu apa sih tujuannya? Yang dapetin traffic ini kan.
Nggak peduli traffic, nggak peduli harga hancur-hancuran gitu. Ya, tapi ingat aja simple kan, casing yang harga 1.000 emang yang harga harga mahal gitu? Enggak. Nah itu kan cuma strategi aja. Nah, jadi Kakak juga bisa kayak gitu. Jadi jangan terpatok Kak sama supplier Kakak itu, jangan saran saya. Udah cari barang yang lain yang Kakak juga Yang nyetop, murah. murah, ya hantam aja gitu. Mhm. Wis, nanti kalau diundang flash sale, hajar habis-habisan lah, nggak apa-apa. Berapa paling modalnya? 500.000. Ya ampun, 500.000 udah dapat. Misalnya kayak ini kan contoh ya, misalnya kayak jilbab yang simpan aja lah gitu kan. Apa istilahnya? Yang simpel-simpel lah gitu. Yang mungkin harga jilbabnya cuman berapa sih gitu. Saya nggak tahu ya, tapi misal nih ada yang harga jilbab itu 7.500 gitu kan. Udahlah, libas aja gitu. Harga 7.500, Kakak jualnya 5.000 kalau di gini gini gini. Tahu nggak? Paham nggak Kakak? Maksud saya gini ya. Saya ulangi nih supaya nangkep banget ini. Misal ya, ini kita khusus untuk nanti barang yang untuk di diskon gede atau yang untuk di flash sale targetnya traffic. Karena kita ngomongin traffic nih. Oke, target kita tuh sebenarnya traffic. Ini ya, ingat ini. Jadi sekali lagi jangan terpatok kepada barang yang dari konsumen Kakak. Sayang banget. Dah. Nih, misal nih sebuah produk. Dah. Harganya misalnya modalnya ini kan ada dua dong, ya kan? Modal sama jual. Oke, ini modalnya misalnya kita anggap aja deh 5.000. Oke, jualnya itu normalnya gitu. Kakak bikin aja misalnya 12.500. Ini kan sebenarnya untungnya berapa? 7.500, bener ya? Iya. Ini ya. Nah, kemudian Kakak dapet tuh flash sale. Flash sale. Gitu ya. Nah, ini Kakak banting aja harganya. Kalau misalnya Kakak buat misalnya kayak 4.000 nih, rugi nggak Kakak sebenarnya? Ya, Yang gampang aja rugi. empat Bilang empat aja ribu enggak, ya rugi 1.000. 1.000, betul. Bilang harus bilang rugi. Oh kan Bang Jas, aku kan modalnya 5.000, jual 4.000, ya rugi lah aku. Rugi Memang 1.000. rugi Kak, nggak ada yang bilang untung itu. Mana ada yang bilang untung? Kalau ada yang bilang untung itu saya perlu tes IQ dulu soalnya. Rugi gitu, 1.000. Oke. Setelah itu pertanyaan berikutnya adalah kita rugi 1.000, tapi kalau misalnya ini lakunya 50 piece, total ruginya berapa? 50.000, bener nggak? Ya kan? Nah tapi Ya, rugi anggaplah lima puluh inilah. ribu secara uang, itu Kakak dapat review 50 bintangnya. Produk itu ya dapat bintang 50 kali, terus dapat review juga 50 kali. Bagus dong itu. Belum lagi kalau dia misalnya ada chat gitu. Boleh ini. Jadi meningkatkan performanya itu naik. Performa tokonya. Pengirimannya tambah lagi satu lagi sini, pengiriman. Pengiriman kalau bisa begitu order langsung Kakak kirim, ini juga naik. Gitu. Nah, ini yang kebanyakan orang tuh nggak mikir. Dia cuma mikir aku modalnya 5.000, ya jual normal 12.500. Rugi. Iya, kalaupun jual ya diskon, kasih diskon misalnya. Ya, diskon misalnya 20%. Dah, sisanya berapa tuh untung lah, udah gitu aja. Cuman selevel itu ya susah bersaing yang namanya marketplace. Karena ingat, namanya marketplace itu adalah tempat untuk bertarung. Itu kayak tempat bertarungnya gladiator zaman dulu itu ya di situ. Itu di situ. Yang kuat, ingat Kak, yang kuat yang menang. Kayak gitu, hukum rimba. Kuat Ya. modal, menang dia. Terbukti nggak? Terbukti. Perhatikanlah Kak, kalau ada yang mulai-mulai booming, orang-orang yang punya duit itu dia langsung borong habis-habisan. Setelah itu dia banting Iya. habis-habisan. Mereka dapat dari mana? Dari cashback lah, dari pengiriman lah, dari macem-macem. Sementara yang pemula-pemula itu, dropship itu, mati nggak? Ya mati lah. Gimana dia mau ngejar yang gede-gede itu? Itu udah hukum alamnya kayak gitu. Nah jadi ya lagi-lagi ya saya ingatin nih, kalau Kakak punya produk, ada modal, ada harga jual, lihat harga jual Kakak itu berapa. Nah di sini Kakak bisa mainin, terutama ketika Kakak itu udah diundang flash sale
atau promo-promo Shopee. Balik lagi ya, kalau mau tanya langsung di-cut aja ya. Mhm. Nah ini, Mhm. ini. Jadi kalau misalnya kakak dapat yang namanya apa ini tadi event dari si Shopee-nya ini diundang, saran saya ikut dan Mhm. ini target utamanya adalah ini ya, traffic ya, Traffic ya. gitu. Jadi bukan untung, untung itu nanti. Ini udah saya bikin Kak dulu di awal-awal tuh. Memang berani Mmm. rugi gitu. Mhm Oke. mhm. Ini ya untuk yang event Shopee karena ini Sorry Kak, model kenapa? lupa, kan, ini lagi di diskon tuh produknya. Nah, itu kan sebenarnya saya bikin diskonnya sampai akhir Maret. Nah, kayak kalau nggak salah nih tadi saya lihat sekilas undangan flash sale-nya tuh dia yang untuk akhir akhir pokoknya dari tanggal sekitar 20-an Maret deh, 25, 28 Maret. Nah, itu yang saya kan lagi diskon nih. Untuk ikut itu apakah, biarin aja diskon plus nanti lagi kasih diskon lagi sale atau, normalin dulu terus didiskon? Pendekin aja apa harga diskonnya itu. Mmm, Tanggalnya sampai tanggal berapa kan Kakak buat di situ kan? dipendekin. Iya, pendekin. Mhm mhm. Oh gitu, Nanti pendekin aja waktu ya? Kakak masuk di itu flash sale baru Mhm. banting harga diskonnya gede gitu. Mmm, Sip ya. oke oke, sip. Nah, kemudian untuk promo Shopee sebenarnya sama aja. Ini kan artinya nah ini kan ini yang tadi yang ini kan. Nah, itu dimasukin di sini. Nah, tuh. Mmm, Nah, ini akan datang sedang berjalan. Boleh diikutin saran saya ya ikutin aja gitu. Nah, ini juga sama kalau misalnya Kakak dapat flash sale Shopee. Nah, saran saya iya kalau flash Kakak sale mau sih. buat flash sale ini gitu ya, ikutan flash sale gitu. Saran saya itu yang sudah laku dan perhatikan backgroundnya itu kalau bisa bersih, putih, kayak gini-gini. Ikutin aja Oh, kayak mereka-mereka ini. Nih, mhm itu mhm gampang mhm. diterima karena Kak, nggak selamanya kalau kita diundang flash sale Kelihatan itu pasti jelas ya. diterima. Perhatikan ya ini, lihat tuh. Mmm, Jadi nyontek aja dari sini. mhm mhm. Sip. Iya iya, putih Oke. gitu ya background-nya Iya, ya? Heeh, backgroundnya ya. putih supaya nanti gampang diterima si Shopee-nya. Gitu. Karena mereka akan periksa Oke oke. satu-satu. Catat ya. Oh, jadi kita, apply dulu, nanti mereka Iya, ini ya, maksudnya iya. mereka Itu pun kayak ngecek dulu ya, dimoderasi. Mereka akan, disetujui atau enggaknya. iya. Dan jadi ingat nih ya, ada hal-hal kecil yang saya ucapkan. Mungkin kakak nanti bisa lupa atau nonton lagi videonya. Dan kalau bisa Mhm. diskonnya lebih dari dia pokoknya di atas dari 10% atau bahkan 15%. Makin gede makin mantap. Ini. Lihat aja Mmm, diskon-diskonnya. Gila-gilaan lah istilahnya. iya. Walaupun ada juga yang gini bisa juga ya. Tapi yang paling pengaruh itu adalah fotonya kalau bisa putih backgroundnya kayak gini. Nya ya, heeh, kayak Jadi gitu. bisa kelihatan dengan jelas gitu. Mhm Karena mhm. si Shopee-nya juga kan Oke. targetnya membuat flash sale apa coba? Laku juga sama kan. Kalau laku bagaimana? Iya. Shopee-nya dapat duit juga. Itu ya. Jadi Oh, kalau bisa dibuat kalau kita ikut itu ada adminnya ya? tetap lah. Admin itu tetap. Ada ya? Oh, Biaya handlingnya kan tetap ada. Dulu nggak ada Kak. mmm. Dulu nggak ada. Saya masih ngerasain Oh, itu yang nggak ada itu. Tapi kan ah, mereka mau kasih makan apa makin ke karyawannya? sininya. Angin, ya kan? Nggak mungkin gitu. Nah, jadi udah ada biaya Mhm admin juga. mhm. Jadi nggak ada masalah. Ya. Makanya saran saya sih balik lagi seperti yang kemarin. Kalau misalnya kakak punya apa harga modal berapa, naikin aja gede. Habis itu kalaupun ada flash sale atau segala macamnya, kakak bisa banting harganya apa diskonnya gede pun sampai 50%, 60% tuh nggak ada masalah, nggak worry gitu. Kenapa? Karena Mhm. masih ada Iya target bener. keuntungannya yang bisa dimainin gitu. Ya, kak bayangin kalau misalnya kakak modal 5.000 jualnya 7.000, wah udah pusing kan. Tuh mau didiskon berapa nih ya kan? Gitu. Iya, mungkin salah banget set harganya waktu itu. Aduh. Iya. Sip? Paham ya? Lanjut ya. Ya, Oke, sip sip. lanjut lagi. Mhm mhm.
Pahami. Nah, kemudian itu yang dari event Shopee ya, diundang modelnya. Nah, baru kemudian ada fitur promosi Shopee. Nah, ini kita yang bikin. Oke, ini kita yang bikin, Iya. jadi terserah kita. Mau hari ini, mau besok, mau lusa, minggu depan, bulan depan, itu terserah kita, bebas. Oke, caranya seperti apa? Ini ada voucher toko. Voucher toko itu berlakunya untuk semua toko. Udah, tapi bisa kita pilih untuk beberapa produk saja. Tidak semua produk gitu, bisa. Caranya ya diklik dulu gitu. Diklik dulu. Nah, kita mau bikin misalnya kita tambah ya. Nih buat gitu. Nah, pilih di sini mau voucher toko atau voucher produk. Kalau voucher toko itu artinya berlaku untuk semua produk di dalam satu toko, semua. Tapi kalau voucher produk nanti itu berlaku untuk produk-produk yang kita pilih saja. Di sini nanti ada tuh tambahkan produk-produk mana nih yang boleh pakai voucher. Tuh. Itu terserah pilihan aja. Nah, cara membuat voucher. Kakak mau yang mana nih misalnya? Semua toko misalnya. Artinya voucher itu berlaku untuk semua produk di toko kakak. Nah, ini ya. Nama vouchernya, kalau namanya bebas saja. Misalnya Maret. Voucher gitu ya. Kodenya Cil misalnya Mar. Artinya apa? Ini biasanya ada, prefixnya ada udah otomatis. Mar. Jadi nanti kode vouchernya itu yang ini, Cilmar ini. Paham ya? Jadi kalau misalnya kakak punya teman di Facebook atau di WA, bilang, halo teman, halo ya misalnya namanya Yanti. Halo Yanti, nih ada nih produk saya lagi saya diskonin pakai voucher nih. Vouchernya lumayan 10.000. Nih kalau kamu mau beli gitu. Nah kakak kasih vouchernya ini kode vouchernya Cilmar. Gitu. Oke. Oh, Nah, oke. Iya, iya, kalau iya. klaimnya kapan? Nah ini bisa kita atur. Misalnya mulai dari tanggal 11, oke, sampai tanggal misalnya seminggu sampai tanggal 18. Nah kita kasih tahu tuh ke orangnya. Itu cuma berlaku sampai tanggal 18 Maret ya. Setelah itu vouchernya nggak berlaku. Iya dong. Pernah nggak kakak dapat voucher? Iya, ada jangka Misalnya waktunya. dari voucher matahari atau apa gitu kan. Emang berlaku sepanjang tahun? Enggak kan? Nah, dia pasti akan ada batasnya. Nah, ini sama, dibatasin. Atau misalnya sampai tanggal 31 ya boleh juga gitu. Konfirmasi. Nah, tipe vouchernya mau diskon mau cashback koin. Kalau saya sih biasanya buat diskon, tapi diskonnya itu boleh pakai nominal, jangan pakai persentase. Ini pakai Oh, nominal. langsung kita Kenapa? tentuin ya berapa. Iya, karena begini, ada secara psikologi untuk konsumen yang namanya voucher itu pakai nominal, misalnya 10.000. Coba kakak, pernah nggak kakak lihat dikasih voucher nominalnya itu pakai 20% gitu? Jarang banget itu. Iya, Enggak biasanya langsung pasti ada nominalnya. iya 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 50.000. 1 juta gitu. Iya, jadi kelihatan langsung, wih gitu. Itu ciri khas voucher. Walaupun secara online itu bisa kita buat pakai persentase. Boleh-boleh saja. Tapi saya sarankan pakai nominal. Minimum pembeliannya. Kasih misalnya kalau pembelian 165.000 ya baru dapat voucher 10.000. Paham ya maksudnya ya? Artinya Iya. kalau dia belanjanya di bawah ini misalnya 160.000 ya vouchernya nggak berlaku. Ya itulah voucher. Cara kerja voucher kayak gitu. Beda dengan diskon. Kalau diskon itu artinya udah dipotong aja udah didiskon. Bener ya? Iya, Nah kuota benar. klaimnya pengguna berapa nih? Misalnya 200. Nah perhatikan Kak, di sini orang juga sering salah. Wah 200 nanti saya 200 kali 10.000 udah berapa dong? Bukan gitu. Yang pertama, data statistik menunjukkan voucher itu cuma dipakai sekitar 1%. 1%, 1,5% gitu. Jadi kecil banget. Artinya kalau kita Nggak sebar nih Kak, mungkin semua. iya kalau kita sebar 500 voucher tuh, itu paling cuma diklaim orang berapa? 50, itu udah gede banget itu. 50 itu artinya 10%.
Itu paling dipakai orang cuma 10 itu. Iya, iya. Kenapa? Karena biasanya targetnya orang untuk membuat voucher itu adalah minimum pembeliannya itu digedein supaya misalnya belinya 2 atau 3. Maka ada istilah voucher itu sebenarnya untuk menggandakan atau memperbanyak orang belanja. Coba aja. Iya, Jadi iya, kalau iya. misalnya Iya pernah barangnya aku kakak belanja bisa, tuh. kenapa? Tambah berapa, kayaknya aku pernah belanja di Shopee terus mereka bilang, oh Iya, tambah segini lagi lagi untuk dapat mendapatkan. ini. Iya, itu targetnya seperti itu. Ya nambah lagi, nambah lagi. Nambah lagi. Coba aja kalau konvensional kakak coba ke Matahari gitu. Matahari atau misalnya Ramayana gitu. Oh ini Bu, gitu kan. Ini Bu, selamat nanti dapat voucher 50.000. Kalau misalnya ini Iya, beli lagi, sampai beli. 120.000, akhirnya ngambil lagi. Wah selamat Bu, nanti dapat lagi 50.000. Wah nambah terus. Dia Ah, porotin dengan cara nggak ini deh. Nah ini ya, paham Ya, ya. ya, ya. Jadi makanya orang lama-lama konsumen pun paham kan, wah ini morotin gua nih. Akhirnya apa? Biasanya kuota klaimnya itu persentasenya kecil. Maka kakak nggak usah takut misalnya bikin kuota itu sampai 500, 1000. Paling juga dipakai orang cuma Nggak 20. mungkin juga 5. Iya. Iya, itu pun udah banyak ya. Iya. Tapi kita hitung ya, jangan sampai kakak boncosnya itu di sini. Misal kalau pembeliannya 165.000, kakak udah dapat lah misalnya untung 50.000. Kalau 50.000 dipotong 10.000 masih dapat lah 40.000 gitu cara ngitungnya. Paham ya? Oke. Ya, ya. Kemudian untuk ditampilkannya itu saran saya ya di semua halaman aja. Artinya kalau orang buka buka apa halaman ada di situ. Nih contohnya kayak gini. Jadi dia ada di depan. Nah, ya udah, kalau udah Oh. produk yang berlaku semua. Kenapa? Karena kita voucher toko. Nah, ini nggak ada yang bisa diklik lagi kan? Udah konfirmasi aja gitu. Jadi gampang. Kalau misalnya voucher produk, bedanya kita bisa pilih produk-produk mana aja yang di Tertentu aja iya, ya. itu aja gampang kok ini. Ya. Sampai sini ada yang mau ditanya? Dah, Gampang ya, lanjut. nanti tinggal tonton Ya. lagi nih videonya. Ini voucher toko. Kemudian promo toko, kalau promo itu diskon. Nah, karena kakak udah bisa buat diskon, kita lanjut ya. Paket diskon. Paket diskon itu bikin beberapa produk, nah, di diskon. Misalnya pilih 3, diskon 5%. Sama saja pembuatannya seperti diskon produk. Tapi bedanya adalah kalau belinya itu beberapa produk. Nih, misalnya dipilih, oh kalau satu kan cuma 175.000 nih. Kalau beli 2, masa nggak ada diskon sih kira-kira gitu nih. Ya udah, nanti nggak apa-apa beli 2, kita kasih diskonnya berapa. Nah ini bisa. Nih pilih misalnya 2, diskonnya berapa persen. Gitu, bisa. Gitu. Ya gampang ya. Pemikirannya dulu, ya mindsetnya dulu harus benar. Yaitu paket diskon itu adalah diskon yang diberikan kepada pembeli ketika pembeli itu belinya misalnya 2. Kalau 1 sih kan diskon biasa kan. Kalau udah beli 3, istilah kata gini Kak, kayak beli di pasar. Udah beli bawang sekilo, cabai apa segala macam, tiba-tiba mau beli gorengannya. Udahlah gorengannya di 1.000 misalnya 1, 1.002 lah ya. Nah, kira-kira gitu. Ya. Ya, paham. Oke. Nah itu ya, jadi voucher, promo toko, pakai diskon. Combo hemat. Nah kalau combo hemat itu nanti ada 2 dia. Nih ya, kita buat contohnya ya. Combo hemat itu ada yang didiskon, ada yang dikasih hadiah atau gratis. Maksudnya seperti apa? Gini, misalnya orang sudah combo hemat ya, ini yang diskon, Misalnya orang udah beli sebuah produk, terus produk lainnya didiskon. Paham? Kalau nggak paham saya jelasin begini. Combo ya, combo. Kalau paket diskon tadi gini kan, beli satu misalnya, ini satu produk gitu kan, misalnya harganya 10.000 gitu. Nah yang kedua, ini yang paket ya, paket diskon. Nah gini dia, misalnya yang kedua itu misalnya 5.000. Nah
Kalau beli 2 di diskon gitu. Ini kan 2 produk nih, 1, 2 gitu. Diskon misalnya 2.000. Ya, 2.000 itu berapa persen lah, nanti tinggal dihitung persennya. Oke, ini pakai diskon. Tapi kalau combo, nah gini dia. Misalnya satu produk harganya misalnya 10.000. Begitu yang kedua ini dikasih diskon, yang ini yang didiskon. Harusnya, Oh, ini kan jadi produk harus, kedua dapat iya, diskon gitu ya. harusnya misalnya 5.000 nih. Ya udah ini karena kau udah beli satu ini, saya kasih yang ini 4.000. Nah, kalau beli lagi nanti yang ketiga, kau nanti harusnya misalnya 10.000, nah udah deh aku kasih aja ini harganya 9.000 lah. Gitu. Gini, ini namanya combo. Dah, tapi ini combo 1 ya. Tapi combo 2, combo gratis lah ya, yang gratis itu beda. Misalnya satu harganya Oh, yang 10.000. hadiah. Tuh 2, 3. Kalau kamu belinya satu 10.000, nanti dapat gratis. Nah, satu produk ya, satu produk yang harganya itu misalnya 2.500. Jadi yang si produk ini dikasih gratis. Nah, ini dia. Gitu. Jadi beda ya. Yang ini kalau diskon combo hemat artinya produk berikutnya nih, produk tambahannya di diskon. Tapi kalau hadiah, ini kan hadiah dengan minimal belanja. Begitu dia belanja, produk utamanya apa, nanti produk tambahannya dikasih gratis. Gratis. Ya. Keunggulannya apa? Keunggulannya adalah produk tambahannya itu tetap harus dibeli, sistemnya beli tapi gratis. Oh, dia harus tetap klik ya? Iya, dia tetap harus beli tapi gratis dia nanti. Nah, tujuannya apa? Si produk tersebut hitungannya tetap terjual. Iya, iya, iya. Paham kan? Walaupun kita kasih gratis ya. Iya. Nah, suatu saat misalnya udah 2 bulan nih, si produk itu nggak kita kasih gratis lagi, bisa kita jual karena dia udah jadi ada tulisan terjualnya. Paham kan? Oh. Keren kan caranya? Oke. Gitu. Nah, kalau Oh, diskon bagus juga combo yang itu hemat, ya. iya, kalau diskon combo hemat kan dia tetap beli tapi di diskon gitu. Kalau hadiah tetap beli tapi gratis. Suatu saat kita mau jual bisa udah ada laku terjual. Padahal tadinya kita kasihin gratis melulu dia. Istilahnya ini kayak ngebundling untuk produk-produk yang kurang laris tapi nanti jadi ada laku terjual. Nah, gitu. Oke, paham ya? Nah, berikut. Nih ya untuk combo hemat. Flash sale toko. Jadi kita juga bisa membuat flash sale untuk toko kita sendiri. Nah, jadi nggak harus nunggu Shopee. Tapi ingat, ini hanya nanti tampilnya di toko kita. Oh, orang mesti ke toko kita buat ngelihat Iya, ya. orang harus ke toko Nggak kita. nggak muncul di depan. Enggak dong, masa muncul di depannya Shopee? Wah, enak banget. Jadi di toko kita. Jadi orang harus ke toko kita. Tapi nggak ada masalah, coba aja bikin-bikin aja. Prinsipnya sederhana juga, tinggal buat. Ya, nih, pilih slot waktunya. Mau kapan nih? Misalnya besok, jamnya juga bisa pilih, jam 12 siang misalnya. Konfirmasi, lalu nanti pilih kategorinya apa misalnya. Nih, bisa dilihat semua. Punya kakak itu kemungkinan ya fashion muslim ya. Setelah itu ya ini Kayaknya. stoknya kalau bisa 5 sampai 3.000, harga promosi dan seterusnya dibaca ya. Terus kemudian nanti tinggal tambah produknya, mana nih yang mau didiskon. Kan gitu kan. Oh, produknya bisa dipilih ya. Bisa dipilih. Misalnya kalau untuk flash sale itu ya misalnya satu produk lah ya atau 2 produk terserah kakak nanti tinggal tambah aja gitu ya. Nah, misalnya yang ini mau dikasih diskon berapa? Isi aja yang atasnya, misalnya diskonnya 20%. Stok flash sale-nya misalnya 10 gitu kan. Karena kan minimal 5 ya stoknya ya. Nah, ubah semua biar gampang. Seret tuh. Jadi di sininya terubah semua. Ya. Jadi nggak ngubah satu-satu capek. Tuh. Nah, kalau udah cocok semua jangan lupa dihidupin, Teng. Nah, ini stok harus lebih dari 1 kurang dari 5 tuh.
flash sale-nya. Oh, stoknya 5, jualnya 10, nggak masuk ya kan? Ya udah 5 lah. Tuh. Nah, hidupin. Tuh. Tuh. Nah, nanti kalau udah diginiin, dia akan dikunci stoknya. 5 Oh. itu flash sale. Itu nggak bisa berkurang dia. Hmm. Jadi kalau ada orang beli nggak bisa Nggak tuh ya, bisa. maksudnya dalam ya. Oh, Iya. oke oke. Paham? Nah, kalau udah ya Oke. udah tinggal dikonfirmasi. Tuh, kembali ke daftar promo. Udah itu nanti dia tinggal jalan tuh, ini akan datang. Kapan? Besok jam Tampilannya 12 siang. Pak. Apa? Oh, tampilannya ada tulisan Ada flash sale gitu tulisannya di flash toko sale, tapi kita di ya. toko kita. Oh. Di toko kita ya, di paling depan itu di atas dia. Hmm. Gitu. Coba nanti besok kakak lihat aja. Tadi kan saya buatnya itu jam 12 ya. Nih, jam 12 sampai jam 13, 1 jam. Lihat aja nanti di toko saya, nama tokonya ini Children Indo. Tuh. Tampilan itunya ya. Iya, Oke. tampilan tuh flash Oke. sale. Flash sale toko. Oh. Kita lihat ada sih gambarnya di sini. Bentar ya, saya tunjukin. Nah, kayak gini. Bukan ini. Flash sale toko. Nah, kayak gini. Flash sale Oh, atau gitu. Ya ya ya. bolehlah nanti Kayaknya kakak pernah lihat lihat di aja toko punya orang. saya kan Iya. besok jam 11 jam 12 siang. Mm-mm. Itu berikutnya itu ya untuk flash sale toko. Kemudian promo Mhm. ongkir toko. Nah, promo ongkir toko itu maksudnya kita yang bayar ongkirnya. Hmm. Berani nggak kakak? Tapi kan saya kan udah ikut gratis ongkir ya, nggak usah kali ya. Oh, saya udah Nah, itu tuh chat ininya, jadi udah ada itunya, udah ada logonya, udah ada udah logonya. chat, Oh, udah kakak tanya ya? udah kan udah aku chat CS-nya, Iya, terus iya. udah muncul, aku bilang kok nggak muncul truknya, aku bilang di depan, Iya, 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 terus iya. terus Apa kayak ya selang namanya berapa jam kemarin? udah ini Ananda Solehas, Nah, ini. Ananda Soleha titik store, Udah muncul ya? iya. Ya. Tapi ya, ya, oke, oke, oke. Nah, ya Tuh sudah. yang itu kan, Iya, yang ijo-ijo itu. iya. Udah. Iya, saya chat itunya, chat chat CS-nya. Memang harus begitu. Ya, harus begitu. Nah, itu udah ya. Nah, begini Kak. Ini, saya tutup dulu ya. Ini kan promo free gratis ongkos kirim itu dikasih tahu tuh minimal belanja segini tuh. Jadi kalau orang belanjanya segini, dia sebenarnya nanti nggak dapat free ongkir. Dan Iya, biasanya iya. pasti begitu. Pasti yang Oh, apa? cuma buat ini aja ya. Iya. Karena itu Cuma aturannya di buat. Shopee. Nah, makanya sebentar. Mm-mm. Suara saya jelas? Bisa kedengaran? Iya, kedengeran. Suara saya terdengar? Bikin lagi. Kedengeran, Kak? Bentar, bentar. Kedengeran kok. Halo, halo. Suara saya terdengar? Kedengeran. Ini Kedengeran baru kok. mati ya? Tadi sempat Tadi doang, tapi udah kedengeran. Sebentar doang, tapi kesininya udah kedengeran kok. Oh, oke, oke. Nah, gini Kak, Dah. dia kalau dari Shopee itu Hmm. kan ditulis tadi minimal belanja 120.000 kan. Oh, Nah, bayangkan kalau ada orang belanja, misalnya dia belanjanya itu yang kita ambil aja yang rendah lah gitu, misalnya kayak ya kayak Oh, gini. yang tadi ya. Iya, Oh, yang lebih rendah deh dia misalnya. nggak dapet ya. Iya, nggak dapet kan. Nah, Yang terus tadi gimana deh kayaknya penulisannya? tuh. Itu yang 100
110 kan, ada yang Iya, 110. ada yang 110, iya benar kayak Hmm. gini misalnya. Terus mensiasatinya gimana? Nah, itulah Oh jadi pakai tujuannya yang tadi itu ya? ini. Iya. Nah, kita bikin misalnya minimal belanja 90.000 gitu. Kalau 90.000 Mm-mm. tidak ditanggung si Shopee, tapi kita tanggung. Nah, jadi nah di sini harus hati-hati. Hmm. Misal nih kakak punya oh, harga barang itu 110. Ini untungnya berapa? Nah, jangan sampai nanti kakak Hmm. bikin promo ongkir toko, terus kakak buat Gak ada kayak untung. gini, iya malah jebol gitu. Waduh. Nah, Iya, disinilah iya, iya. perlu yang namanya di sini ya nanti kakak tinggal masukin aja untuk jasa kirim segala macam. Nah ini minimum pembeliannya dikasih tahu. Kalau belanja misalnya 80.000. Nah ongkos kirimnya gratis atau gratis ongkir misalnya. Gratis kita tambahin. Gratisnya itu misalnya 5.000. Artinya kita tanggungnya itu 5.000 ongkos. Subsidi ya. Iya subsidi lah Iya, bahasanya. kalau dia yang beli dari ujung ke sana, Iya. dari Oh, kalau bayangkan kalau iya, misalnya iya. jauh kan jauh-jauh lah kak. Kakak dari Tangerang misalnya. Kirimnya ke Surabaya aja Hmm. misalnya. Ongkos kirim misalnya 27.000. Kalau kakak bikin gratis ongkos kirim, udah jebol. Waduh, Nah, un- misalnya untungnya 6.000. 20.000 ini dong minus. Nah, maka kakak bisa pilih kan. Pilihlah misalnya 6.000 atau 5.000. Nah, itu mantap. Jadi kita Jadi subsidi nanti ya, subsidi. subsidi. Tapi nanti di sininya itu tetap hitungannya gratis ongkos kirim. Nanti ada logonya kayak gini. Nanti ada tambah lagi ya, ada logo tambahan Enggak, atau dia ada tetap tulisan lagi seperti gitu ini. ya? Tetap aja ini mah tetap seperti ini. Tapi nanti waktu orangnya Oh, mau check out, nah check dia out. ada gratis Ha. ongkos kirim. Apa? Bukan gratis ongkos kirim. Dia ada pernyataan dari si Shopee-nya itu kakak dibebankan ongkos kirim sekian gitu. Nah, tapi dia enggak biasanya Oh. yang saya perhatikan orang enggak langsung kaget gitu. Kenapa? Karena dia langsung tahu ini ngirimnya dari Jakarta. Contoh ya ke Surabaya nih. Ini ngirimnya dari Jakarta ke Surabaya. Harusnya kan orang mereka kan Hmm. udah pada tahu tuh 27.000 misalnya atau 25.000. Ya, standarnya berapa? Iya, jadi tinggal dia nambah misalnya kita bilang aja deh 20.000 lagi atau misalnya 17.000 gitu. Ya udah dia tetap senang gitu. Ternyata ongkos kirimnya 12.000 ya. Berkurang. Jadi Oh, berkurang ya, ya, ya. gitu. Padahal kita udah setting di awalnya itu yang kayak gini. Kita udah tanggung sebagian. Gitu. Hmm. Nah misalnya mau tambah lagi, oh boleh lah. Misalnya kalau dia belanjanya sampai 199.000, ya udah kita Oh, bisa gratisnya. bertingkat ya Iya subsidinya ya. bisa. Ya udah 2 kali lipat Oh. aja deh. Misalnya jadi 12.000. Bisa. Mm-mm. Itu ngefek ya Ngefek di lah. soal ongkir ya? Iyalah. Oh. Ngefek lah. Pokoknya gini Kak, karena orang kalau mencari biasanya di Shopee itu, gini ya misalnya. Orang itu bisa nyari gini, misalnya ya saya cariin ya, misalnya baju renang muslim dewasa gitu. Orang kan kalau masuk ke Shopee dia akan nyari kan kayak gini, ngetik gitu. Nah orang akan Mm-mm. milihnya di sini nih Kak, lihat. Di sini ada nih, lihat. Oh saya mau yang star, itu satu. Terus kemudian saya Oh, iya ya udah bisa iya, dia langsung pilih kan, free saya mau yang ongkir gratis. gitu Iya, ya. saya mau yang gratis ongkir lah ini. Pilih. Jadi semua produk-produk yang gak ada ongkos kirimnya gratis itu akan keluar gitu. Otomatis Oh, yang nggak terjaring yang bakal. ini kan. Oh, Gitu. Saya iya mau yang iya. produknya 4 lah bintangnya biar bagus. Pilih gini. Udah hancur semua, lewat semua yang di bawah itu. Dah, apalagi misalnya. Nah itu apa namanya? Filter namanya kan. Tuh, misalnya oh ya udah sekarang aja. Sekarang udah ada filter. Iya, gratis ongkos kirim ekstra gitu. Jebret. Makin difilter lagi itu. Yang nggak ada gratis ongkos kirim ekstra. Aduh. Ini. Nah, makanya dari situ Kak, sebetulnya Kakak juga makin paham kan. Oh, berarti filter ini harus kita siasati. Salah satunya adalah gratis ongkos kirim itu. Kalau misalnya orang milih gratis ongkos kirim dan kita sudah bikin promo yang ini gratis ongkos kirim, kita masih tetap bisa masuk di dalamnya. Walaupun kita nggak full ngasih 100% gratis ongkos Oh, kirim. tetap masuk di situ Atau masuk di ya. sini kan Oke, pilihannya. Kan oke. nggak ada pilihan subsidi ongkos kirim. Memang ada, nggak ada kan?
Nggak Ya. ada. Nah, apalagi kalau tambah misalnya saya Oh. mau yang Gojek, langsung pilih yang Gosen gitu kan, atau misalnya Grab, pilih Mm-mm. juga yang Grab gitu. Maka otomatis terfilter. Memang Kak, saya harus fair mengatakan, itulah marketplace kayak begitu. Jadi dia kayak arena gladiator yang memang udah di-setting Iya, semuanya sama udah si mana? wasitnya gitu ya. Wasitnya siapa? Iya, Yang sekarang dari Shopee tuh Shopee. udah, Iya. Kalau aduh, dulu masih makin enak banyak sih Kak. ininya fiturnya. Iya. Kalau dulu masih enak sih. Tapi Ih, ya gimana kan? Mereka juga tetap butuh duit juga gitu. Gitu. aduh. Ya nanti kakak Apalagi tinggal kalau salah pikirkan ya. setting harga dari awal. Iya, nggak apa-apa. Ikut Setting ini itu aja. habis Pokoknya deh. iya, tetap disetting harganya, Aduh. dimaksimalkan itu ya. Baru nanti kalau kakak udah mulai laku, jangan lupa juga servis. Kelihatan simpel banget gitu. Di mana-mana itu yang namanya Oh jualan iya dagang sih. itu, servis itu penting banget. Saya dulu Kak, kalau orang kan kemarin saya udah kasih tahu kan, silahkan kasih stok satu kalau misalnya stoknya udah habis gitu. Bayangkan kalau orang udah beli, dia udah bayar, ya kan? Terus nanti gimana? Oh bisa marah-marah Mm-mm. dong dia. Kakak aja kalau dulu Kecewa. saya mungkin, loh tadi saya udah bayar begini segala macam. Nah kita harus dibawa tuh ngomongnya harus dibawa terus tuh. Minta maaf ya kak, begini loh, begini segala macem. Wah pokoknya Hmm. pokoknya pikiran saya dulu kak gini, bagaimana uangmu itu dari kantongmu itu pindah ke kantong saya. Ya kalau bisa kau nggak marah gitu. Walaupun udah salah nih saya, udah salah nih. Tapi uang di kantongmu tetap pindah dari saya. Oh iya Kak, minta maaf ya. Iya, kita salah sih. Nah, baru cara-cara untuk bagaimana meredakan kemarahan mereka. Contoh, ya, ini teknisnya ini simpel-simpel banget gitu. Saya laki-laki tapi saya merayu pelanggan saya itu dulu, wah, jangan tanya lah gitu. Saya bilang gini, minta maaf ya. Bahkan saya mau tuh ngurangin, oh udah saya kurangin aja 5.000 ya. Nah, malahan mereka yang nggak enak gitu. Oh, udah nggak apa-apa. Nah, contoh satu, kita katakan bahan tetap sama, motifnya saja yang beda. Jahitan bagus, kualitas Hmm. oke. Kalau ada salah kita retur berani, gitu ya. Padahal kita udah tahu nih kualitas produk kita yang bagus. Apanya yang mau diretur sama dia kalau bagus, gitu Mm-mm. kan? Kecuali memang tiba-tiba Mm-mm. koyak atau apa gitu, nggak ada masalah. Iya, Selama iya. sepanjang pengalaman saya jualan, karena saya tahu kualitas barangnya, retur tuh sangat jarang kan. Kecuali memang Enaknya orangnya kalau tahu memang, kualitasnya. iya. Nah, kecuali memang orangnya yang memang susah sekali. Mungkin kayak gitulah model hidupnya. Pokoknya nggak mau gitu. Udah beli, gua kan udah beli, gua udah Saklek. bayar. Pokoknya harus sesuai, pokoknya harus begini. Kalau udah Aduh. pokoknya ini kan susah kan. Itu kan kayak Ah. harus yang kayak gitu. Ya udah, paling juga ada dari 100 orang cuman 1 2 orang. Ya wes lah, emang langsung bangkrut saya kan enggak juga gitu. Ya udahlah kasih. Nah, Hahaha. kayak gitu-gitu kita juga harus pikirkan ya. Ya, ya, ya. Tuh, paham ya. Itu strategi-strategi simpel. Lanjut. Nah, Oke. itu promo ongkos kirimnya. Jadi udah tahu ya. Koin penjual Mm. itu kayak ngiklan, tapi koin ini nanti disebar atau dikasih kepada orang-orang yang nonton Shopee Live kita. Nah, ini kan ada Shopee Live. Nah, waktu kita Oh. live, kita bilang ke Oh. mereka, silahkan follow toko kami. Nanti kalau Anda udah follow atau live bersama kami misalnya 5 menit, mereka dapat koin. Nah, koin ini harus diisi. Gitu. Nah, nanti kakak bisa top up gitu. Top up dulu berapa? 1.000, 10.000, 25.000 dan seterusnya. Ini intinya kayak ngiklan. Nah, kalau misalnya Oh. kakak mau live, saran saya nggak usah langsung pakai ini, nggak usah nanti nyoba dulu aja live-nya, Shopee live-nya gitu. Nanti kalau udah mulai ada penonton-penonton, kakak barulah masukin koin penjual. Sampai sini paham nggak maksud saya? Paham, paham. Tapi itu kayaknya live kalau yang udah nyetok ya. Saya kan belum nyetok Belum ya. nyetok ya, ya nggak apa-apa. Belum. Nanti kalau misalnya lama-lama udah laku nyetok aja Hmm. koin. Iya, Atau mikirnya gitu sih. atau gini, kan tadi kan di awal saya udah jelasin tentang produk yang murah.
Nah, murahnya beli aja Hmm. misalnya 500.000 apa gitu, jilbab yang murah-murah gitu. Eh, masukin di situ foto, masukin. Nah, udah live-in aja yang itu. Kan nyetop juga. Nah, Hmm. udah, sikat aja. Pokoknya jangan mentok, Kak. Pemikirannya jangan mentok. Sayang banget itu. Ya, Ya, jangan ya, sampai ya. mentok, berusaha untuk bagaimana supaya tetap laku gitu ya. Oke, paham ya? Kemudian ada Hmm, game hmm, hmm. toko. Jadi si penonton atau pengunjung atau calon pembeli itu mereka bisa main-main game terus nanti dapat koin. Koinnya bisa Oh, dipakai untuk beli kayak kayak gitu. Nah, ini kita bisa oh, game toko. Tuh. oh, Nah, kita buat aja buat game toko sekarang misalnya. oh Udah gitu itu. buat hadiahnya gitu. Nanti mereka main-main Oh, ini kayak kayak gini gitu, dapat hadiah. Hadiahnya apa ini? oh, Karena modal berapa gitu. Nah, gitu ya. Tapi ini nanti akan kena ke kita juga gitu. 79.000 misalnya. Ya, itu nanti ditagihkan ke kita gitu. Nah, kalau merasa hmm, hmm. ribet jangan dulu. Nanti fokus aja dulu di iklan ya. Sabar dulu. Ini nanti aja. Nah, voucher ikuti Baru tahu toko ada adalah game toko. iya. Kayaknya saya udah Mereka bikin tuh yang itu. iya, jadi saya tutup dulu sebentar. Jadi prinsipnya itu gini, Kak. Si Shopee itu sebenarnya marketplace rasa sosial media. Iya, iya, iya. Tahu nggak kenapa? Karena Game si ah. Shopee itu melihat perkembangan Facebook, Instagram, dan TikTok. IG ya. Tok, IG, ya. kayak ada Nah, live-nya, ada iya. ininya. Kakak mau tahu marketplace yang Oh, pertama sekali yang punya live itu ya Shopee itu. Terus saya analisa, oh, apalah ini orang ini bikin live. kekinian banget ya. Iya. Tapi ya itulah zamannya. Kalau enggak mereka terdestruktif akhirnya mereka entah kemana gitu. Akhirnya yang Ya lain-lain bener. gitu. Lazada itu ada live-nya. Tokopedia Oh, itu setahu saya juga akan ada live-live-nya bahkan mungkin akan padahal dulu Tokopedia nomor 1 ya. iya. Sekarang, Karena mereka oh, gampang gitu, Kak. Saya lihat nih Shopee ini memang gila juga mereka. iya ya, mereka Jalan. Iya. bener-bener Kalau enggak ngikutin mereka zaman mati banget. nanti kayak Bukalapak gitu kan udah kayak suaranya udah entah di mana gitu kan. Masih ada sih. Iya, Tapi kalau mereka nggak hati-hati mereka tumbang juga tuh. Nah, bener-bener. karena mereka hidup itu kita harus fair. Mereka itu hidup dari para penjual. Hmm, Kalaupun ada iyalah. sponsor-sponsor, sponsor itu kecil dibandingkan dengan penjual yang mungkin ratusan ribu bahkan jutaan orang jualan di situ. Walaupun mereka cuma dapat misalnya 3%, 4%, tapi transaksinya gede. Iya, Itu problemnya. Jadi sehari aja makanya mereka berapa nggak, tuh? iya mereka nggak Eh, terlalu lirik tuh yang kayak misalnya sponsor, misalnya sepatu apalah ini, apa hmm, enggak. Itu dari penjual ya. bayangin Kak kalau misalnya ada penjual misalnya cukong ya uang besar terus jualan situ satu hari transaksinya sampai 1.000 Hmm, transaksi kali misalnya sekian gitu. Aduh, nah itu yang gede itu di situ. hmm, Kalau sponsor kan bayarnya cuman misalnya oh ya udah 1 bulan kontrak berapa 2 M jebret. Ya udah cuman itu. Tapi kalau si penjual ini dah kan dia jualan terus di Shopee, dapat terus. iya. Ya, nah itu ya. Hmm, Jadi kita harus paham tuh. Ya, oke. Kemudian voucher ikuti toko itu voucher yang berlaku kalau misalnya orang follow toko kita. Maka hmm, untuk voucher ikuti toko, saran saya jangan dibuat kecil gitu 1.000. Waduh, voucher itu ikuti toko cuma 1.000 orang nggak tertarik. Bikinlah misalnya kayak gini. Ini Maret ya. Nih kuotanya 500. Lihat tuh Kak, kecil banget kan? Cuma 12 yang make, yang apa? Yang pengikut baru gitu. hmm, Artinya iya, kecil iya. kan? Ha, Kecil. ha. Nih, ini bulan Maret dan ini tanggal berapa nih? 11. Kecil. Apakah ini dipakai? Belum tentu. Nah, besok kita akan belajar cara menganalisanya. Ya, kita lihat aja Hmm, contohnya di sini. Nanti ada analisanya. Mana nih bisnis saya nih. Nah, itu ada. Kita tahu nih voucher berapa sih dipakai. Ini promosi. Mana yang voucher? Voucher itu ikuti toko nih. Nah, itu baru misalnya dalam bulan 7 hari deh, 7 hari sebelum. Tuh, total pembeli satu tapi vouchernya nggak ada. Jumlah pengikut baru, tuh penonton, total pembeli satu. Jadi baru cuma hmm. dipakai satu dari 500 loh, bayangin tuh. Kecil banget.
Pokoknya gini Iya lah, ya. dia cuma 1% lah, kecil itu. Jadi jangan takut bikin voucher tuh sampai 500. Aduh nanti rugi, alah. Jangan Belum takut. tentu dipakai, iya ya. Iya, karena dia pokoknya gini, voucher itu bersyarat. Tuh, jadi cara Hmm. buatnya ya, nanti kan dia biasanya munculnya di sini ya. Nih, voucher ikuti toko Shopee. Nah, nanti kan dia kayak gini kan. Wah, ini kan. Jadi saran saya bikinnya Hmm. bikin aja misalnya 10.000 gitu. Jadi orang udah gua ambil aja dulu gitu. Jadi follow dia, Hmm. ya kan? Tapi apakah dia langsung klaim? Belum tentu. Kan gitu kan? Iya iya, enggak Kenapa? iya. Karena kan dia harus bersyarat, harus belinya misalnya 200.000 baru dapat 10.000 gitu. Nah pertanyaannya dia Hmm. beli nggak 200.000? Ya belum tentu, tapi paling nggak dia follow dulu. Nah kejebak dia kan, dapatlah kita follower, Oh iya paham iya. nggak? Kita dapat follower ya. Iya dong. Walaupun dia nggak belanja, tapi kan dia udah ngeklaim follow apa voucher kita, ya dia jadi follower Hmm. dong, kan gitu kan, Benar-benar. kayak gini. Gitu. Ya udah jadi follower ya udah nggak apa-apa. Nanti kan kalau kita ada promo-promo lagi dia bisa dapat notif, dapat pemberitahuan bahwa ada promo gitu. Hmm. Jadi perbanyak aja followernya. Oh mereka mereka kalau kita lagi ada promo tuh mereka dapat notifikasi Dapat ya. notif, ya. Oh. Oke Makanya oke. follower kalau bisa diperbanyak juga caranya kayak gini. Kayak gini. Oke oke. Sip Oke, sip. ya. Ini dia vouchernya. Hmm. Berikut. Nih voucher ikuti toko Shopee Live. Tinggal dibikin aja. Tapi ingat ya ini live-nya dari handphone. Nah, tapi kita Oh lihat cuma dulu. dari handphone. Iya, dari handphone live-nya. Belum. Ya. Oh. Sampai di baru produk pilihan toko juga boleh dibuat ya. Nih produk pilihan toko buat aja. Misalnya bikin aja nih 10 kayak gini. Buat kemudian Mm-mm. namanya bikin aja ya misalnya pilihan 2 misalnya. Ini namanya tambah produknya. Nah, jadi produk-produk unggulannya saran saya dibuat Mm-mm. aja misalnya. Nah, Oh, oh tinggal tampilin di depan. ambilin di depan, betul. Nih, Oh, misalnya kayak gitu. Udah tampilin aja di depan, konfirmasi misalnya tuh, ya. Nih nanti kayak gini dia, ada apa di bawahnya sini. oh gitu. Nih, produk Oh, pilihan toko. produk. Dan ini di jelasnya itu Oh, handphone. oh itu bikinnya manual ya, nggak otomatis yang terlaris itu ya. Itu Oh ya. terlaris. Nah, tapi kalau Oh, ini pilihan biasanya ada dia kita yang produk. pilih ya. Iya, produk Oh, yang itu. udah ada ulasan dan ini aja ya. Iya, boleh. Gitu. Mm-mm. Jadi di bawah sini dia, di bawah sini. Oh, Nah, ini ya, oke. pilihan toko. Saran saya memang kalau Oh, bisa yang apa? Yang udah terlaris ada ya. Yang iya, udah banyak yang udah ulasan. laku ya, Mm-mm. gitu. Oke, oke. Ini gampang ya, tinggal dibuat Ya. aja. Ini juga ada tutorialnya di video saya. Nanti kakak kan dapat juga video tutorial, ya, Mm-mm. dapat. Kemudian, nah itu ya, baru ini baru sebagian. Ada berapa tuh untuk mendatangkan traffic semua nih kak. Dan ini gratis semua. Kecuali yang bayar tadi ya, koin penjual tuh bayar. Oke. Hmm. Game toko itu juga nanti kena sama ini promo ongkos ongkos kirim juga kena. Tapi kan kecil gitu. Artinya kita bisa Mm-mm. bisa hitung lah Iya, kecil. iya Ini kayak sih. subsidi aja gitu. Iya, iya. Ini semua bisa kakak pakai semua. Ya untuk yang gratis-gratis Hmm. pakai semua. Termasuk bagian yang di sini produk saya yaitu naikkan produk. Nah itu kakak naikin Mm-mm. aja terus setiap 5 jam kakak naikin. Setiap 5 jam kakak naikin. Nah ini seperti Iya. ini. Naikkan produk. Kemudian mana lagi misalnya ini seperti ini. Boleh. Nah ini naikkan produk. Kayak gini. Naikkan produk. Ada juga. Udah ya. Oh, naikkan produk. Ini misalnya naikkan produk 5 ya. Udah habis. Mm-mm. Nah, nanti setelah 5 jam, 4 jam lebih ya. Oke. Nah, itu nanti ganti gitu. Oke, itu dia naikin. Terus kemudian apa? Feeds.
Nah cuman buat feeds-nya itu nggak dari sini, tapi dari handphone. Oh Silahkan iya kita iya. buat feeds, ya dari Iya handphone. iya. Terus Kayaknya saya udah pernah kemudian nyoba. Heeh. ya, kemudian Saya udah pernah coba itu. story juga dibikin juga tuh dari handphone juga kan, kalau story. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Nah tuh, Ya pas di postingan ya, itu kan. iya itu bikin semua Ah, saran ah, saya, ah. ya karena Oke. terutama feeds itu Kak, feeds itu lihat ya, nih saya tunjukin feeds, feeds shopping. Nah, dia itu tombolnya kalau Kakak perhatikan yang gede ya. Ini ada di sini dia. Di aduh mana sih? Nah, ini. Ada di sebelah sini. Jadi kelihatan banget orang baru buka aplikasi si Shopee-nya langsung ngelihat si feeds itu. Jadi kita Oh, harus feeds itu ya. iya, nah ini. Oke, oke. Ada di bawah sini dia di dekat home ini. Nah, ternyata Oh, kemarin iya kan iya iya. bulan berapa ya saya lupa. Akhir tahun kalau nggak salah, dari Shopee-nya itu ada seminar yang ngasih tahu tentang feeds ini. Ternyata ada sekitar 2 juta orang setiap hari yang masuknya dari feeds. Bayangin tuh 2 Hmm, juta orang banyak masuknya ya? dari feeds. Di situ saya kaget Oh. juga loh, kenapa ya bisa? Terus saya analisa kan, kenapa bisa orang masuknya dari feeds? Ternyata yaitu dia, karena si Shopee ini dibuat sedemikian kayak sosial media. Iya iya kalau ya Kalau kakak di perhatikan Instagram, orang buka IG. Instagram, yang dibuka Iya, apanya? Feeds-nya kan. feeds-nya. Ha. Kalau orang buka TikTok, yang dibuka apanya? Ya feeds-nya juga. Yang muncul-muncul yang baru nih apa sih gitu. Nggak tahu ya, orang kepo aja gitu. Ya udah dari situ. Oh, Nih, kalau misalnya kita buka pesan. Instagram nih, saya buka Instagram nih. Gitu. Itu kan yang muncul kan feeds-nya kan di situ. Yang baru-baru apa sih gitu kan. Itu. Hmm. Ya, terus kemudian kalau kita buka TikTok juga sama kayak gitu. Nah, itu kan sosmed semua tuh. Nih, saya buka TikTok nih. Tuh, udah langsung iklan aja nih. Iklan Pertamina, Telkomsel. Tuh, ini semua kan Oh, feeds. feeds ya bagus ya. Ini feeds. Ini yang baru-baru lah intinya tuh di feeds kan. Jadi orang seolah-olah berlomba-lomba ya, dan memang udah zamannya pingin ini saya yang bikin baru nih sekarang nih. Nih saya bikin baru sekarang nih. Nih saya bikin baru. Jadi kakak kalau di feeds itu saran saya jangan cuman buat produk yang baru. Hmm. Produk-produk boleh. Jadi di feeds ya saya tulis nih ya. Jadi Iya, kalau bagusnya diisinya apa ya? Saya sih selama nih ini kadang-kadang ya posting produk gitu kan. iya boleh. Oh, Itu nggak apa-apa. Cuman ada tambahannya aja nih saya buka ya. Feeds waktu itu belajar feedsnya mana ya? Feeds. Udah lupa. Saya tulis ulang aja. Ini udah jadi banyak. pusing juga. Iya udah banyak banget, banyak banget. Nah, nih saya tambahin ya yang untuk feeds ya. Hmm. Feeds. Jadi feeds, nah itu bisa diisi sama yang namanya ya produk lah tentunya ya. Produk Hmm. baru gitu kan. Kemudian ada testimoni ya. Terus kemudian Hmm. ada juga kuis, kuis atau pertanyaan atau tebakan. Boleh juga cerita atau inspirasi lah ya. Atau apalah terserah ini. Yang bentuknya gambar terus kakak masukin di situ. Terus bikinnya di mana? Ya bikin aja di Canva. Hmm. Tulis aja. Jadiin gambar habis itu upload. Hmm. Iya. Misalnya gini. Oh gitu. Iya dong. Jadi nggak selalu mengenai Enggak produk ya. dong. Jangan. Hmm. Enggak dong. Makanya orang kadang-kadang saya suka bingung tuh. Feeds-nya diisi produk. Lah kan nggak semuanya juga orang langsung pingin produk apa gitu, enggak kan. Bagaimana supaya interaksinya bagus kan kepada orang-orang yang datang ke toko kita kan sebenarnya. Nah contoh gini,
Kakak jualannya apa? Hmm. Mukena, sarung, terutama untuk muslim, betul gak? Ini bicara tentang fit. Hmm, hmm, Nah itu hmm. kakak bisa masukin kan Waduh, cerita atau inspirasi atau apapun yang berkaitan dengan itu, yang berkaitan dengan muslim. waduh, Ya salah cari juga aja di nih. Google, jangan aduh, cari aja di menjual, Google. menjual, 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 menjual produk. Ya, Enggak, ya, ya. tidak Oke, oke. harus menjual apa Oh, kan, tapi terus, bisa begini kan, lihat. Saya cariin nih, misalnya ya, eh, apa sih misalnya, atau kata mutiara muslimah, misalnya. Ini kan ada banyak ini. Udah ambil aja kata-katanya, tulis ulang, jangan sampai nanti ngambil punya orang kan, gitu. oh, Iya, itu. Nah ini cari ya, yo ini banyak lah ini. Sama kan, hmm, sama kan idenya itu semuanya dari Google aja. Udah banyak yang share juga. oh, hmm, hmm. Oke, oke. Terus nanti di feed-nya itu lagi nggak? Maksudnya udah posting gitu aja, produk kita jadi sesekali aja gitu ganti-gantian gitu ya? Iya ganti-gantian, ganti-gantian. Jangan Oh, melulu oke, itu oke. juga. Oh, Contohnya karena itu mau kena kan, ya, wah ya. harusnya Hmm, saya nggak hmm. tahu sih bahasanya, misalnya wah wanita dalam muslim itu seharusnya menutup Ya aurat. mungkin yang berhubungan sama ibadah mereka lah pokoknya lah ya. Iya, Oke, oke. kayak gitu. Ya, ya, ya. Oh, Aku dulu, isinya aku isinya dulu itu. suka banget itu mencari ide apa ya. Karena memang waktuku dulu kan memang adalah gitu kan. Wah, cari gitu mikir apa gitu. Ah iya boleh nih. Cari-cari di Google gitu idenya. Akhirnya Tapi sorry. Nah, Yus dulu itu maksudnya mempelajari ini tuh dulu otodidak atau belajar juga dari ada orang juga atau belajar. apa gitu? Tapi kebanyakan autodidak. Cuman kan kalau autodidak itu susah kan Oh, gitu. Aku ada mentor-mentor juga aku. Ada. hmm, Mentorku sampai hari ini pun ada gitu. Karena susah juga kita kalau misalnya belajar sendiri tuh. Waktu kepentok jedok gitu. Aduh apa ya pusing juga. iya, Iya. iya. Jadi kayak apa ya maksudnya dasarnya tuh belum ini, makanya aku bilang gini, ini susah nih kalau cuma dari YouTube, dari apa gitu. Iya. Nggak ada buat sharing gitu kan. Iya. Nah ini kan nanti ada. Aduh, Udah ada. Sip ya. siap, siap. Jadi nah itu untuk trafficnya yang free aja udah panjang lebar, panjang kali lebar kali tinggi. Nah, besok deh yang bayar ya, yang apa iklan ya, biar lebih fokus ya, biar nggak pusing puyeng gitu, tujuh keliling. Jadi besok untuk yang iklan Siap, sama siap. analisa dari Dimaksimalin. tokonya itu, ya. Ada yang mau Pokoknya berarti ditanya? promo-promo itu dimaksimalin aja ya, sama Iya dong, kalau ada kayak undangan-undangan gitu ikut aja ya. ikutin. Feeds, Oke, oke. story, eh, Ya. ya itu padi dipasang lah. Itu sosmed banget tuh. Lihat aja tampilan si Shopee sekarang. Udah sosmed banget itu. Iya Sosmed kayak banget. sih. Kakak kalau lihat Iya YouTube, kayak lihat ya IG aja. ini ini story-nya di atas nih, lihat nih, yang ini. Ini story nih. Nah, tuh. Ah, Mirip apa coba? oh. Yang pertama Ya ya udah pasti sama mirip ya, udah sama Instagram. kayak IG. Iya, IG kan. Iya kayak Yang IG. kedua, kalau Heeh, kakak tahu story-nya di YouTube, atas. iya, kalau kakak tahu YouTube, Heeh, tuh, kayak heeh. gini, YouTube, itu ada di, lihat Oh, ini. iya. Ah, ah, ah. Itu saya analisa Kak, itu. Jadi ya itulah kerjaan kita kan digital marketer itu kayak gitu. Ini orang kenapa sih bikin kayak begini gitu. Ya itu karena kan Betul, manusia betul, betul. prinsipnya itu kan simple kan. Jualan itu kalau ada orangnya itu baru mantap, baru laku. Iya, Kalau nggak ada orangnya ya di hutan aja itu, hidup sendiri. Nah pertanyaannya di manakah orang-orang itu ah, kumpul? Satu di Facebook udah pasti sosmed banget gitu kan. Yang kedua di Instagram. Coba perhatikan Instagram tuh seperti apa. hmm. Terus compare lah sama marketplace itu. Dan yang paling mirip adalah Shopee memang. Memang Shopee. Aduh jago.
Kak, supaya kakak tahu ya, aku udah memprediksi Shopee itu akan menjadi nomor 1 di tahun 2019 akhir. Hmm. Beneran Udah Desembernya. kelihatan ya ininya ya. Iya, karena saya lihat gila mereka betul-betul kayak ngeladeni eh, masyarakat lah, kayak meladeni para viewersnya, para pengunjungnya gitu. Kayak seolah-olah gini, kalian tuh butuh apa gitu. Kita ladeni deh, Oh, kita layani gitu. Nah, iya ternyata iya kan iya. manusia-manusia di Indonesia ini gila-gila sosmed gitu. Akhirnya diladeni sama mereka, bikin feeds, bikin story, bikin live, bikin koin-koinnya, hadiah-hadiah loh. Iya. Itu kan ada hadiah-hadiahnya, kirim Heeh, heeh, heeh. gift-gift gitu. Wah, ini saya pikir Ah, gila. Nah, dari situ saya udah langsung, nah, ini kompetitor hijau, merah, biru, apa segala macam. Kalau mereka nggak ngikutin, udahlah disalip aja nanti. lewat. Ya, Iya. beneran. Waktu itu persis akhir-akhir Desember 2019 mereka udah cus naik. 2020 masih awal nih, Januari. Terus aku udah dapat datanya. Shopee nomor 1. Wah, saya udah geleng-geleng kepala. Gila bener banget nih. Februari, Maret. Iya. Ah, gila betul. Dan mereka kalau misalnya cari brand ambassador nggak main-main gitu. 2019 mereka ngambil Ronaldo, Prilly, terus kemudian di Januari 2020 mereka ambil si Mas Ambiar itu siapa sih? Didi Kempot. Oh, Teruslah oh iya. carilah Kak, perhatikanlah itu. Mereka kayak ngikutin gitu. Kalian mau Iya. apa? Kami ikutin. Sekarang-sekarang aja yang lain pada ngikutin juga ada Iyalah, kalau nggak mati ambasador-ambasador. mereka. Oke, 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 Mati ya, mereka. ya. Tapi memang maksudnya sebagai pengguna ya sebelum sebelum jadi seller, maksudnya aku teman-teman dulu kan makainya Lazada, Topet kan. Terus pas udah make Shopee itu kayak udah terus-terusan pakai dia aja kayaknya udah lebih apa ya, lebih nyaman aja di situ. Nggak Iya, tahu kenapa. Semua teman-teman bilang udah itu aja. Ya, ya, ya. iya, ya kayak Nah, gitu. sekarang PR-nya pas jadi seller nih ya, memang wah, iya, Itu. iya, iya. Tapi tetap jangan mudah menyerah ya, karena seperti saya bilang tadi itu kan kayak kayak koloseum ya, kayak sebuah arena pertandingan di Gladiator. mana itu ya memang di situ mencari siapa yang terkuat. Ya, saya selalu pesan kepada ribuan member saya itu jangan kalian menyerah. Saya Memang mau kadang-kadang mentalnya kalah di mental sih Kak. Maksudnya iya. pernah, aduh kok Itulah gini ya, aduh kok itulah gini ya. tujuannya Coba. ada mentor kan. Jadi kayak Mm-mm, mm-mm. kakak pun kalau misalnya aduh udah mentok nih gimana. Karena begini, aku nggak bisa Kak mengubah nasib orang itu nggak bisa. Iyalah, Saya iya. pun dulu bisa berubah itu karena memang saya kekehnya gila-gilaan. Tidur sampai jam Hmm. 2 jam 3 itu ngurusin dan mikirin apa nih saya buat supaya saya bisa beda dari orang nih di Shopee. Karena Hmm. otomatis akan muncul itu di benak kita bagaimana caranya untuk bisa menang kan. Iya, Dilihat iya, iya. orang gitu. Apakah bisa Benar-benar. digaransi, apakah bisa diretur, apakah harganya murah, apakah produknya yang terbaru-terbaru, apapun gitu. Coba pikirkanlah itu. Mm-mm, Nah, beberapa mm-mm, sebagian besar itu udah saya bukain semua. Termasuk besok untuk cara ngiklan itu akan saya bukain semua tuh. Jadi udah mm-mm. ada paling tidak tuh roadmapnya udah Ada, kayak gini. iya, Waktu kakak misalnya mentok, oh jedet gitu, iya. kepentok gitu, aduh gimana ya? Ah bisa nanya, Bang Jos, nih gimana nih, gini gini gini. Nanti saya arahin lagi. Coba buat yang begini, coba yang begini, coba begini, coba begini. Nah itu lebih enak dia. Tuh. Siap, Dan jangan siap. menyerah. Ah, Karena ya, itu ini yang kita harus sambil benar-benar kayak sambil berkali-kali harus. iya sambil mau penutupan juga ya. Jadi saya kasih tahu Kak, tadi saya jalan kan ngajak istri karena istri lagi hamil. Saya tanya mau makan apa, Mam? Dia bilang Ah, mau makan KFC gitu. Ya udah, jalan aja. Saya pergilah kan, saya jalan terus pas duduk kan KFC kan kaca semua kan gini kan. Saya liatin gitu. Dekat mm, pom bensin kan. Saya bilang, "Coba Mam lihat di situ. Itu pom bensinnya biasanya kalau kita lewat sini dulu sebelum pandemi
ngantrinya panjang gitu, ngular gitu. Motor, Hmm. mobil gitu saya bilang. Mhm. Gila memang pandemi saya bilang. Dia hajar semua, habisin semua. Ya mungkin bukan pandeminya yang buat kan, tapi dengan adanya pandemi itu orang jadi takut gitu untuk mau keluar apa segala macam. Mhm. Akibatnya apa? Mhm. Ya mati satu-satu gitu, mati satu-satu, mati satu-satu. Yang bertahan itu adalah usaha-usaha yang memang benar-benar dibutuhkan orang. Jadi orang pun makin aware di otaknya itu, makin mikir apa nih yang paling Iya, pas untuk jadi pandemi ini, dipaksa untuk usahanya apa gitu. Iya. muter otak emang. Nah, tapi menurut saya yang musiman tuh masih tetap jalan. Salah satunya adalah deket lagi mau lebaran kan. Iya, Tetap aja iya, butuh yang namanya mukena-mukena itu tetap aja gamis-gamis itu tetap iya. butuh gitu. Nah, itu yang harus dikejar. Makanya istri juga Makanya lagi saya cari. nggak berani buka, iya saya nggak berani untuk yang kategori lain karena saya pikir aduh saya mesti belajar yang benar dulu nih gitu. Kalau enggak ntar sama aja gitu kan. Iya, Saya mau tahu dulu dasar-dasarnya gitu baru betul. misalnya saya mau coba untuk produk yang lain gitu loh. Baik. Itu udah bener kok, udah bagus. Makanya istri saya juga lagi cari apa ya yang muslim-muslim apa ya gamis-gamis gitu atau apa gitu. Bener saya bilang. Kan deket lagi nih. Ya Eh, mulailah dari yang sekarang. mesti. Iya, iya. Kalau Itu, nggak salah saya dengar mereka bilang 35 hari lagi atau 3 berapa iya, gitu kan. pokoknya itu Mereka udah sebulan deket. lagi Ya berarti udah mau itulah. mulai bulan Iya. puasa. Iya, iya, musiman. Iya, iya, iya. Terus kemudian Siap-siap, Kak. bisa juga nanti Aduh. misalnya kurma. Ya tapi kan mungkin kalau di Shopee itu pasti bejubel lah kalau kurma. Atau kalau punya eh, supplier bisa juga jualan, bikin Hmm. apalah gitu tempat, cari tempat. Nah itu bisa juga. Artinya yang benar-benar dibutuhkan orang juga. Jadi pakaian muslim yang berkaitan dengan muslim ya, mukena juga termasuk, hijab juga Mhm. termasuk. Terus kemudian nanti dengan kurma juga itu masih oke. Karena kalau kita mikirnya pandemi ini belum ada yang tahu kapan selesainya. Jadi Iya, harus Kak. tahu. Iya, benar, benar. Benar, benar. Jadi tetap harus Ya, berjuang. ya. Saya juga tetap berjuang. Siap, siap. Saya juga udah ngomong gitu ke istri. Siap, siap. Bikin apa ya ini kita jualan apa ya? Nah, mulai muter lagi, muter Tapi lagi. kan Kak Jas kan untung mulainya sudah lebih awal, jadi sekarang tinggal mempertahankan dan menambah. Iya, iya. Ya, tapi tetap aja harus dikerjakan kan. Nggak bisa cuman oh iya Iya, benar. sama-sama lah. Tapi Sama-sama. kan paling enggak sudah tahu itunya ya, apa Ya maksudnya udah ada ada pancingnya, udah ada pola-polanya. ininya kalau Iya. iya, Ya udah gitu. gitu. Oke, siap-siap, Kak. Ah, Tetap semangat oke. ya. Nanti Besok atau mulai lusa atau diperbaiki kapan nanti satu. info ya. Oh iya, maksud aku sih ya nanti ini aku ini dulu ya, paling berapa hari Boleh, boleh, boleh. aku perbaiki dulu, bikin promo kayak gitu-gitu. Boleh. Jadi nanti sekalian update gitu kalau ada apa-apa gitu. Bisa di-review pas Zoom ketiga Boleh. gitu. Oke, oke. Terima Siap, kasih banyak Kak. Kak ya. Makasih ya, Kak. Tetap jaga kesehatan. Ya, selamat See you. malam. Yuk, selamat malam. Sampai Sama-sama. ketemu. Ya, See you, bye-bye. ya, terima kasih.